Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita akan menghampiri Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan dalam setiap aktivitas kita. Renungan pagi hari ini diberikan tema pujian kepada Allah karena keselamatannya. Nats pembacaannya diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9. Saya hanya akan membacakan ayat yang ketiga dari pembacaan kita, yang demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali pada satu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Petrus menekankan dua hal penting yang berkaitan dan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Pertama, keselamatan itu bersifat kekal dan dapat dialami oleh semua orang percaya pada Kristus sejak saat mereka percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Yohanes 6 ayat 47. Berkaitan dengan hal itu, Petrus ingin menggarisbawahi bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah itu memang bersifat kekal adanya. Itu dapat kita lihat dari ayat yang keempat. Dan bagi mereka yang percaya, maka mereka akan dipelihara oleh Allah sampai akhir zaman, ayat yang kelima. Ini merupakan jaminan dari Allah atas keselamatan yang dianugerahkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Mereka akan dipelihara oleh Allah dan tidak dibiarkan jatuh dalam dosa yang membuat mereka berpaling dari Allah dan tidak percaya lagi kepadanya. Sedangkan yang kedua, jaminan keselamatan yang dikaruniakan Allah menjadi penghiburan bagi mereka yang hidup menderita. Petrus menunjukkan kepada orang percaya bahwa jaminan keselamatan dari Allah menjadi penghiburan atas segala pencobaan dan penderitaan yang mereka alami. Bagi mereka yang menderita, tidak sepatutnya mereka putus asa. Namun sebaliknya, mereka harus bertekun dalam penderitaan dan pergumulan agar mereka dapat membuktikan kemurnian iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6-9. Penderitaan dan pergumulan mereka tidak memadamkan sukacita yang mereka peroleh dalam keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Adakah kita telah sungguh-sungguh menerima keselamatan dari Allah? Apakah jaminan keselamatan itu telah menjadi penghiburan bagi kita untuk hidup dalam dunia yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan ini? Penderitaan dan pergumulan menjadi batu ujian untuk mengetahui kemurnian iman seseorang di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia dalam situasi apapun juga. Setia dalam penderitaan yang kita alami bersama pimpinan Tuhan sebagai umat tebusan Allah. Kiranya kita dengan rela dan sukacita membantu mereka menderita dan membutuhkan pertolongan. Karena itu, seperti ada dikatakan firman Tuhan, kita harus bertolong-tolongan terutama para saudara-saudara kita seiman. Maka itu, mari kita bergandengan tangan, kita saling menguatkan di tengah dunia yang sedang ada dalam kesulitan dan penderitaan oleh karena guncangan yang dilakukan oleh iblis. Bersama Tuhan, saya percaya kita akan dimampukan untuk terus bertahan menghadapi situasi yang ada. Mari kita akan berdoa, kita mohon anugerah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas renungan pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami tetap setia dalam segala keadaan. Karena segala penderitaan, segala kesulitan, segala kesukaran itu merupakan batu ujian untuk kami bisa melompat lebih tinggi. Maka itu, biarlah penderitaan dan pergumulan itu menjadi pijakan bagi kami untuk kami
bisa melihat seberapa sungguh kami murninya iman kami kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini. Apa yang akan kami lakukan, kami percaya kami tidak pernah sendiri. Engkau akan menolong kami untuk melewati berbagai kesulitan dan kesukaran ini. Berkati kami hari ini agar kami boleh terus melihat penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Percayalah Tuhan bersama dengan kita dalam segala situasi dan keadaan. Haleluya. Amin.